Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang besar bagi kita, orang-orang yang telah ditebus dan yang telah dipanggil oleh Tuhan, untuk kita bisa bersama berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita mau memuji, memuliakan, dan menyembah Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil satu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 6. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu yang akan kita nyanyikan adalah merupakan pujian doksologi, sebuah aklamasi pujian kepada Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas Santa. Marilah kita dengan penuh hikmat dan kerendahan hati kita memuliakan Allah kita, dan biarlah setiap kata yang kita nyanyikan adalah sebuah pengakuan iman yang menghormati Allah yang kita sembah dalam kekekalannya. Kita akan menaikkan pujian ini sebanyak 3 kali. PPR 193, hormat diberi. Dari
Dipersilakan duduk kembali. Sebagai anak-anak yang lemah, kita terkadang jatuh ke dalam dosa karena kita hidup menurut kehendak hati kita sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami jemaat-Mu datang kepadamu dengan hati yang penuh kerendahan. Kami mengakui kalau kami seringkali gagal untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena seringkali kami memilih untuk diam ketika seharusnya kami berdiri untuk menyatakan kebenaran. Terlalu sering kami memilih untuk menyenangkan hati manusia lebih daripada menyenangkan Engkau, dan lebih memilih kenyamanan daripada keberanian. Kami mengakui bahwa seringkali kami takut akan penolakan, takut akan ejekan, dan takut akan penghakiman dari dunia ini. Hati kami lebih dikuasai oleh ketakutan akan manusia daripada rasa hormat dan cinta kami kepadamu. Ampunilah kami jika kami terlalu sering kompromi atau bahkan ikut ambil bagian dalam ketidakadilan, kebohongan, dan dosa. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Bersihkan hati kami dan perbarui jiwa kami, agar kami berani hidup dalam kebenaran-Mu. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk berdiri teguh dalam iman, menyuarakan kebenaran dengan kasih dan kelemah lembutan, dan menolak kejahatan dengan keberanian yang Kau beri. Kami sadar tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk menjadi saksi Tuhan yang setia di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena dalam kasih karunia-Mu, Engkau sedia mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam Yesus Kristus kami memiliki pengampunan yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang dengan jujur dan tulus mengakui segala dosa kepada Tuhan. Dari Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sungguh kita bersyukur karena Allah yang telah melayakkan kita untuk dapat mengenalnya dan bahkan menerima anugerah pengampunannya. Kita sebagai orang yang telah rusak total, yang digambarkan sebagai orang yang miskin, buta, dan penat, tak dapat menyelamatkan diri sendiri, walau dengan segala perbuatan baik kita. Hanya melalui Yesus Kristus saja, dosa kita diampuni dan diselamatkan. Yesus Kristus rela berkorban dan menderita hingga mati di kayu salib, agar kita memiliki pengharapan dan kedamaian akan kehidupan setelah kematian. Baiklah kita hidup di hadapannya dengan percaya dan taat, karena tidak ada cara lain untuk berbahagia di dalam Yesus selain percaya dan taat. Kita menaikkan pujian PPR 55, Aku Datang ke Salib. Aku datang ke salib, miskin, buta, dan penat, sucikanlah
sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu semua harta milikku, segenap jiwa ragaku, pada Tuhan menyerah. Ku sandar anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Ku bersandar janji-Mu. Ku bersandar janji-Mu, darah-Mu ya Tuhanku, sucikanlah hatiku, agar beroleh rahmat. Ku sandar anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat. Aku sujud padamu, ampuni. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ku sandar anugerah-Mu. Ku sandar anugerah-Mu, karena Tuhan berrahmat. Aku sujud padamu, ampunilah dosaku. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru kita. Kita akan membacanya bersama-sama dari Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Kita baca mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita akan membaca ayat mas kita pada minggu ini, yang kita akan usahakan kita menghafalnya. Kita baca dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terlepas dari segala tantangan dan ujian yang kita hadapi dalam hidup, Allah menginginkan kita untuk tetap setia dalam kasih dan pelayanan kepada Tuhan. Meskipun jalan hidup seringkali tidak mudah dan penuh tantangan, hendaknya kita selalu ingat bahwa janji Tuhan selalu ada bagi kita. Ia selalu ada menuntun kita bagaikan tiang awan dan tiang api. Marilah kita tetap setia mengasihi, melayani, dan menaati janjinya sampai kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Kita menaikkan pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita, seperti wanita
Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala zaman dan segala tempat, kita akan mengakui pengakuan iman kita, kredo kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh semua. Mari jemaat, kita akan bersama bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Ajar kami juga ya Bapa, untuk kami mengasihi Engkau. Dengan kami boleh setia datang beribadah dan mengikuti kegiatan gerejawi lainnya. Kiranya iman kami, kerohanian kami boleh senantiasa bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan,
sehingga kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Bapa, kami saat ini juga datang, kami mau berdoa, menyerahkan ya Bapa untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan, Engkau menolong segala kegiatan yang ada, pelayanan yang ada. Tuhan, cukupi segala kebutuhan dalam pelayanan. Bahkan Tuhan juga mencukupi segala kebutuhan rutin yang ada melalui setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, agar kami dapat memberi yang terbaik bagi rumah Tuhan. Bapa, kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk STTA. Tuhan kiranya juga akan menolong segala aktivitas yang dilakukan, pengajaran maupun pendidikan mahasiswa-mahasiswi yang ada, supaya semuanya boleh berlangsung dengan baik. Segala kebutuhan juga Tuhan cukupi. Para sponsor yang mendukung di dalam pelayanan STTA, kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Tuhan berkati dalam kesehatan dan pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa memberi yang terbaik bagi pelayanan di STTA. Berkati rektor sampai dengan para pekerja, supaya mereka boleh dengan sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami juga tidak lupa berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami menyerahkan pemerintah kami, dari presiden, kabinet, hingga seluruh yang ada di pelosok-pelosok pemerintahan. Kiranya Tuhan menolong ya Bapa, supaya mereka boleh melaksanakan setiap apa yang harus mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan pimpinan dan juga dengan hikmat Tuhan, agar negara kami ini boleh sungguh-sungguh menjadi negara yang maju, bahkan bangsa Indonesia mendapatkan kesejahteraan. Tuhan kiranya terus akan menilik akan negara kami, bangsa kami Indonesia ini, supaya senantiasa nantinya juga memuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga saat ini bagi bencana alam gunung meletus yang terjadi di Flores NTT. Tuhan kiranya juga menolong para korban bencana agar mereka bisa segera mendapatkan bantuan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan berkarya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Mazmur 103 ayat 11 berkata, setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mengingat kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, tak dapat tidak kita ingin memuji dan memuliakan nama-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih
ingat kasih-Nya dan ingatlah kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami takkan melupakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia pulihkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia pulihkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Pada Losana dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari hadir memberkati segenap kami, Bapak Ibu yang akan mendengarkan, dan juga hamba yang akan menyampaikan. Kiranya kasih dan hikmat-Mu boleh menolong kami memahami firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita dengarkan bersama-sama dengan tema berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran. Kita lihat satu ayat ini bersama-sama. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga sampai 4, kita baca bersama-sama, 3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membentuk bagi dosa. Ini satu ayat yang katakan bahwa suatu masa nanti orang-orang itu tidak akan lagi mau mendengar kebenaran atau tidak lagi mau mendengar teguran-teguran yang kita berikan. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini suatu hal yang bukan akan terjadi nanti. Hari ini pun kita itu sudah banyak melihat ya Bapak Ibu,
banyak orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri itu lebih senang mendengar hal-hal yang memuaskan hati kita, hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Ada sepasang suami istri, Bapak Ibu, sudah menikah cukup lama, bertahun-tahun. Sang istri ini karena sangat bahagia, maka semakin subur. Semakin subur, suatu ketika sang istri foto kemudian tanya sama suaminya, "Pak, yang lebih cantik siapa nih, saya atau Cinta Laura?" Kira-kira kalau bapak-bapak di posisinya si bapak ini akan jawab apa? Hati-hati ya. Hati-hati sama jawabannya. Biasanya kita akan jawab, mama lebih cantik. Mau dibandingkan sama artis manapun, mama itu lebih cantik gitu ya Bapak Ibu. Ini salah satu ya contoh yang sering kita temukan. Kita itu sering sekali suka mendengar hal-hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan telinga kita. Kita juga melihat contoh sekarang banyak anak muda Bapak Ibu, anak-anak remaja, bahkan anak-anak kita. Ketika ditegur itu respon mereka seperti apa? Biasanya marah, pergi, bahkan melawan. Mereka tidak suka yang namanya teguran, mereka tidak suka yang namanya dikasih tahu, dinyatakan kesalahan mereka, itu sangat-sangat tidak suka. Bahkan kita sendiri Bapak Ibu, hari ini tuh kita senang sekali mendengar hal-hal yang memuaskan telinga kita, hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Bahkan ketika kita mendengarkan khotbah sekalipun Bapak Ibu, ketika khotbah itu kita rasa terlalu keras menegur, itu kadang kita tuh udah suka. Aduh, hamba Tuhan ini kalau khotbah itu tegurannya keras sekali sampai menusuk ke dalam-dalamnya. Tapi kalau kita dengar khotbah yang menginspirasi, khotbah yang enak didengar di telinga, enak didengar di hati, itu kita akan sangat suka dan kita mungkin akan sangat-sangat mengikuti khotbah-khotbah seperti itu. Tapi khotbah dengan teguran yang keras, kita terkadang menghindari seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu tokoh Alkitab yaitu Yohanes Pembaptis. Ini satu tokoh yang sangat penting, bahkan di dalam gereja Katolik, teman-teman kita di gereja Katolik itu mereka punya hari khusus untuk memperingati Santo Yohanes Pembaptis, yaitu di bulan Juni dan juga di bulan Agustus. Jadi di bulan ini mereka itu secara khusus memperingati tentang Yohanes Pembaptis, bagaimana pelayanannya dia dan jasa-jasa yang dia lakukan selama pelayanan di dunia ini. Kita akan belajar bersama-sama, mari kita buka di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29. Tetapi karena ini cukup panjang, kita hanya akan baca ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca bergantian. Saya membacakan ayat 14, Bapak Ibu ayat yang ke-15, demikian hingga ayat yang ke-20 dengan perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membagi dalam dua bagian. Yang pertama kita akan melihat bersama-sama apa yang perlu kita pahami sebagai orang yang akan menyatakan kebenaran,
atau orang yang akan menegur kesalahan sesama. Apa yang perlu kita pahami, dan kemudian di bagian kedua kita juga akan belajar bersama-sama sebagai pihak yang ditegur, sebagai pihak yang dinyatakan kesalahannya, bagaimana harusnya respon kita. Kita akan belajar bersama-sama dari kisah Yohanes Pembaptis. Yang pertama yaitu apa yang harus kita pahami sebagai pihak yang akan menegur atau pihak yang akan menyatakan kesalahan. Pertama yang harus kita pahami bersama-sama adalah ketika kita memilih untuk menjaga perasaan orang lain dan mengabaikan kebenaran, maka pada saat itu kita menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi, ketika kita memilih untuk menjaga perasaan orang lain dan mengabaikan kebenaran firman Tuhan, maka pada saat itu kita menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu, apa alasan atau ketakutan terbesar kita ketika kita itu mau tegur orang? Kira-kira kalau Bu Ayu, ketakutan terbesar apa Bu Ayu? Kalau mau tegur orang buat salah, mau tegur itu ketakutan terbesarnya apa? Kira-kira. Mungkin takut orang tersinggung. Takut orang ini salah nangkap terhadap maksud kita. Takut orang balik marah sama kita. Ini satu alasan yang seringkali itu buat kita itu takut untuk menyatakan kebenaran atau takut untuk menegur orang lain yang melakukan kesalahan. Ini satu alasan yang seringkali itu bahkan mungkin sampai hari ini tuh buat kita itu tidak berani untuk menegur kesalahan orang lain. Dan saya sendiri, saya merasa saya pun kadang itu berada dalam posisi ini. Aduh, takut dia sakit hati, takut dia tersinggung. Jadi udah deh, kita tutup mata, kita tidak perlu lihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita melihat contoh dari Yohanes Pembaptis, ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dia berani menegur salah satu tokoh yang sangat penting, yaitu Herodes. Kita akan melihat kesalahan apa yang dilakukan oleh Herodes sampai Yohanes itu menegur dia ya. Kita melihat dulu bagian dari keluarga Herodes. Boleh ditampilkan slide selanjutnya ya. Ini bagian dari keluarga Herodes, dan Herodes yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan Herodes yang pada saat itu memimpin atas seluruh bangsa Israel pada saat itu ya. Tetapi ini adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung yang saat itu memimpin sebagai pemimpin tertinggi ketika masa kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Herodes Antipas yang kisahnya kita pelajari hari ini, itu adalah seorang gubernur yang saat itu menjabat sebagai seorang gubernur di wilayah yang kecil. Jadi dia itu bukan seorang pemimpin tertinggi pada saat itu ya, tapi dia hanyalah seorang gubernur yang melayani di wilayah tertentu di kota mereka pada saat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes Antipas ini, kalau kita lihat dari bagannya dia punya banyak saudara ya. Jadi Herodes Agung itu punya 5 istri. Punya 5 istri, sangat banyak ya. Kemudian punya anak masing-masing. Dan Herodes Antipas itu anak dari istri keempat ya. Bapak Ibu boleh lihat, anak dari istri keempat. Kemudian anak dari istri ketiga itu adalah Herodes Filipus I. Nah Herodes Filipus I ini di awalnya dia sudah menikah dengan seorang wanita yang namanya Herodias. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Herodias ini pun ini ada di dalam bagan keluarga dari Herodes Agung ini ya. Jadi hubungan antar keluarga mereka itu sangat-sangat dekat. Jadi mereka kawin antar kerabat, antar saudara. Karena hubungan mereka itu sangat-sangat dekat. Nah, di awal Herodias ini sudah menikah dengan Herodes Filipus I, Filipus pertama. Setelah mereka menikah sekian tahun, Herodes Antipas pun sudah menikah dengan wanita lain. Di dalam catatan sejarah itu katakan dia menikah dengan putri dari seorang raja yang berasal dari daerah Arab, dikatakan seperti itu. Mereka menikah, menjalani pernikahan yang sudah cukup lama, tetapi di pernikahan dua orang ini saling tertarik satu sama lain. Herodias yang sudah punya suami tertarik dengan Herodes, Herodes yang sudah punya istri tertarik dengan Herodias. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan pasangan mereka masing-masing berselingkuh. Hari ini kalau kita kenal pembinor, pelakor gitu ya. Meninggalkan pasangan mereka masing-masing, merebut pasangan orang lain dan kemudian hidup bersama. Dan kalau kita melihat ya mereka tentunya melakukan pernikahan, hidup bersama.
Tetapi ini bukan pernikahan yang sah di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau saya lihat satu bagan yang lain selain bagan ini, itu dia memberikan keterangan Herodes Antipas dan juga Herodias itu bukan menikah tapi berzinah. Makanya kenapa Yohanes itu sebut pernikahanmu itu tidak halal, tidak sah di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada saat itu berdasarkan hukum Yahudi yang sangat-sangat peraturan mereka itu sangat-sangat mengikuti perjanjian lama. Di dalam kitab Imamat itu mengatakan bahwa seorang laki-laki atau seorang perempuan itu tidak boleh mengambil pasangan saudaranya, tidak boleh mengambil pasangan saudaranya laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Karena itu adalah hak saudara, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika kita saat itu Herodes mengambil istri dari saudaranya, walaupun beda ibu, tetapi mereka tetap saudara, itu dikatakan bahwa dia itu merebut hak daripada Herodes Filipus pertama. Jadi dosa dari Herodias dan juga Herodes ini adalah zina. Mereka hidup bertahun-tahun sebagai suami istri yang walaupun sudah melakukan pernikahan, tetapi di mata agama itu adalah sebuah zina. Karena pernikahan mereka adalah pernikahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selain karena mereka saling merebut pasangan masing-masing, juga yang lebih penting dari itu adalah mereka melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, dan mereka melanggar hukum yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada masa itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis yang saat itu melihat sebuah kesalahan yang sangat fatal. Seorang hamba Tuhan yang melihat, wah ini pasangan ini hidup bersama-sama seperti pasangan suami istri pada umumnya, tetapi ini pernikahan yang tidak sah. Ini pernikahan yang tidak halal dan ini sebuah dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang yang tahu tentang kebenaran, Yohanes Pembaptis itu tidak mungkin diam terus-menerus membiarkan orang yang dia tahu selama ini hidup dalam kesalahan. Yohanes tidak membiarkan itu. Tetapi yang Yohanes Pembaptis lakukan adalah dia menegur. Dan kalau kita lihat kata-kata tegurannya itu sangat keras ya. Dia katakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Itu suatu teguran yang sangat keras, yang tentunya itu melukai hati dari Herodes dan juga Herodias. Maka kita lihat respon Herodias itu dia sangat marah ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Herodes tahu bahwa saat itu dia sudah ditegur oleh Yohanes, Yohanes sudah menyatakan kesalahannya dia, tetapi dia tetap tidak berubah dari kesalahannya dia ya Bapak Ibu. Dan juga Yohanes Pembaptis pun saat itu dia tahu bahwa ketika dia menegur Herodes, dia akan berhadapan dengan banyak tantangan-tantangan, banyak masalah-masalah. Tetapi saat itu dia memilih untuk tetap menyatakan kebenaran, tetap menegur kesalahan Herodes karena dia tahu bahwa itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin kita di posisi Yohanes Pembaptis yang kita akan pikir-pikir 100 kali lipat untuk mau menegur orang seperti ini ya. Herodes ini orang yang sangat-sangat terpandang, orang yang punya nama, yang namanya itu dikenal oleh banyak orang, punya posisi yang tinggi. Jadi kalau Yohanes Pembaptis ini mau cari nama itu sangat-sangat gampang. Tinggal datang kepada para raja, datang kepada Herodes dan juga kerabat-kerabatnya, seperti nabi-nabi palsu dengan apa tujuan? Kamu berkhotbah, kasih khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga mereka. Kasih khotbah-khotbah yang memuaskan hati mereka. Kasih makan ego mereka. Harusnya Yohanes Pembaptis itu bisa melakukan hal seperti itu. Untuk apa? Untuk cari nama, untuk cari perlindungan. Dilindungi oleh atasan nih. Untuk dilindungi karena mereka orang-orang tertinggi. Dan juga bisa mencari nama. Ini kesempatan yang sangat baik. Tapi bagi Yohanes itu bukan suatu hal yang benar di hadapan Tuhan. Kesalahan tetaplah kesalahan, kesalahan tetaplah dosa yang harus ditegur, yang harus dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang itu kita tidak seperti Yohanes Pembaptis ya. Kita memilih untuk tutup mata dengan kesalahan sesama kita. Kita memilih untuk tutup mata dengan ketidakbenaran yang ada di sekitar kita dengan alasan, wah takut mereka tersinggung. Dengan alasan, aduh nanti kalau mereka balas lebih jahat lagi bagaimana. Jadi pada akhirnya kita mengabaikan kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita, yang diinjak-injak oleh
orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama seperti Yohanes Pembaptis yang berani untuk menegur, yang berani untuk menyatakan kesalahan walaupun dia tahu Herodes dan Herodias itu sakit hati. Jadi yang menjadi utama di dalam teguran Yohanes Pembaptis itu adalah perasaan atau nama Tuhan itu dimuliakan. Bukan untuk memuliakan, bukan untuk menyenangkan orang, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang mau menegur sesama, apa yang harus kita pahami bersama-sama, kita harus sadar bahwa kita itu berani untuk tidak disukai. Siapa yang senang kalau ditegur, Bapak Ibu? Ada sebagian orang itu senang, wah saya senang hari ini tuh ditegur, hari ini saya dikatakan, oh kamu tuh kurang ini, kamu salah ini, dan saya senang akan hal itu. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang kalau kita itu menegur atau kita itu menyatakan kesalahannya dia, itu bisa saja respon mereka itu sangat-sangat berbeda. Entah itu kita dijauhin, entah itu kita dibenci, atau dampak-dampak buruk lainnya. Dan hal ini seringkali juga membuat kita itu, aduh saya enggak mau tegur deh, nanti saya enggak disukain lagi. Atau nanti saya dijauhin, saya tidak lagi masuk ke dalam kelompok itu, saya tidak lagi diterima dalam kelompok itu. Nah, hal-hal seperti ini pada akhirnya membuat kita tidak berani atau tidak mau menyatakan kesalahan sesama kita. Tapi kalau kita lihat dari sikap hidup dari Yohanes Pembaptis, dia itu sudah sangat berani untuk tidak disukai pada saat itu ya. Dia sudah sangat siap bahwa ketika dia menyatakan kesalahan Herodes, dia sudah tahu bahwa Herodes ini raja yang semasa hidupnya itu juga banyak melakukan kekejaman-kekejaman terhadap rakyat, sehingga dia tahu bahwa teguran itu teguran yang sangat-sangat berisiko. Dan dia tahu setelah itu dia akan sangat dibenci oleh Herodes, bahkan para pengikut Herodes itu pasti sangat membenci Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita lihat memang demikian, Herodias, istri dari Yohanes Pembaptis, setelah mendengar teguran itu, yang dia rasakan adalah kebencian yang sangat-sangat dalam terhadap Yohanes Pembaptis. Kebencian ini kemudian bertambah, naik tahap menjadi apa? Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara, dan setelah itu, kalau Bapak Ibu baca kisah ini lebih lanjut, itu dikatakan bahwa Yohanes dibunuh atas permintaan anaknya sendiri, yang kalau kita lihat kisah di balik itu, sebenarnya yang minta itu adalah Herodias. Herodiaslah yang menyuruh anaknya untuk minta kepala Yohanes. Jadi kebencian yang dirasakan oleh Herodias pada saat itu kebencian yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat kenapa Herodias marah? Kan itu benar kesalahannya dia. Kenapa harus marah? Saya mengambil sebuah kesimpulan, Herodias itu marah karena tersinggung. Kenapa Yohanes Pembaptis, seorang yang dari kalangan biasa, seorang yang pakaiannya hanya dari bulu domba, yang hidup di padang gurun, yang hidupnya sangat-sangat biasa, ini berani menegur saya, berani menegur istri raja atau istri orang-orang pejabat yang sangat terkenal pada saat itu. Jadi itu melukai ego, melukai hati dari Herodes dan juga Herodias. Ini yang membuat mereka itu marah. Jadi mereka itu bukan marah karena kami tuh nggak seperti itu loh Yohanes, kamu tuh tegur sembarang, bukan. Mereka tuh marah karena ego mereka terluka. Mereka itu marah karena tersinggung terhadap kebenaran yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyampaikan teguran kepada orang lain, itu ego mereka itu bisa terluka. Bahkan kita pun ketika menerima teguran, ego kita itu bisa terluka, Bapak Ibu. Dan itu bisa membuat kita itu sangat-sangat benci terhadap pihak yang memberikan teguran itu. Tetapi sebagai pihak yang memberikan teguran, apakah kita jadikan alasan ini untuk membiarkan sesama kita itu terus hidup di dalam dosa, terus hidup di dalam kesalahan? Atau kita mau, kalaupun orang ini benci saya, nggak apa-apa. Asalkan saya sudah menyampaikan kebenaran, asalkan saya sudah menyampaikan yang benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis itu sudah menunjukkan sikap hidup yang sangat luar biasa ya. Resiko besar saat itu dia terima setelah menyatakan kesalahan, setelah menegur kesalahan. Bahkan resikonya bukan hanya dibenci, tapi dia dibunuh dengan cara yang sangat-sangat tragis. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke hadapan banyak orang. Itu satu hal yang sangat memalukan ya Bapak Ibu. Tetapi Yohanes Pembaptis menerima hal itu karena dia tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan
itu lebih penting daripada memberitakan kabar-kabar bohong untuk menyenangkan hati manusia. Dan juga yang ketiga, sebagai orang yang akan menyampaikan kebenaran atau menegur kesalahan, kita itu harus paham bahwa kita itu jangan menuntut perubahan. Tentu kita ketika menegur kesalahan orang itu tujuan kita apa? Orang ini berubah, orang ini jadi lebih baik. Tapi kalau tujuan dan fokus kita hanyalah supaya orang ini berubah, orang ini jadi lebih baik, dan pada akhirnya orang ini tidak berubah, kita akan kecewa. Bukan hanya kecewa, pada akhirnya kita akan benci sekali sama orang ini. Kamu tuh ditegur berkali-kali tidak pernah berubah. Itu yang sering kali kita alami Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari Yohanes Pembaptis, apa hasil dari tegurannya dia? Apakah Herodes berubah? Enggak. Sampai akhir hidup mereka tidak berubah. Mereka sama sekali tidak menerima teguran itu. Tapi apakah berarti Yohanes Pembaptis gagal di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya dia? Bukan. Yohanes Pembaptis sama sekali tidak gagal. Justru dia berhasil menyampaikan teguran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah menegur. Tugas kita adalah menyatakan kesalahan. Dan bagaimana orang mau merespon, entah dia mau berubah, nggak berubah, itu di luar kendali kita. Dan tugas kita hanyalah menegur, menuntun dia jadi lebih baik. Dan di kemudian entah dia mau berubah jadi lebih baik, itu bukan tanggung jawab kita. Itu di luar kendali kita. Kita tidak punya kendali besar atas hal itu. Karena itu adalah berbicara tentang hati dari orang yang ditegur. Dan kemudian Bapak Ibu, kita akan melihat dari yang kedua, apa yang kita pelajari dari pihak yang ditegur atau pihak yang menerima teguran. Kalau kita ditegur, kira-kira bagaimana respon kita Bapak Ibu? Biasanya mungkin kita itu akan menerima itu dengan senang hati, oh saya mau berubah. Atau bisa juga kita itu menerima atau melihat itu sebagai suatu ancaman. Waduh, saya ditegur sama si A, saya ditegur sama si B, wah ini sangat-sangat memalukan, sangat-sangat tidak mengenakan. Dan kita tidak melihat itu sebagai suatu kesempatan untuk berubah. Tetapi hari ini kita melihat dari kisah Herodes bagaimana mereka merespon teguran itu. Kita perlu belajar sebagai pribadi yang ditegur, pribadi yang menerima teguran, baik itu dari Tuhan sendiri atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana seharusnya kita merespon. Yang pertama, kita merespon adalah jika itu adalah teguran yang benar, maka terimalah meskipun kita itu sakit hati. Meskipun kita tersinggung, meskipun kita tidak suka dengan teguran itu. Tapi kalau teguran itu benar, kalau memang benar kita salah dan ditegur, terimalah. Mau siapapun yang menegur, kita belajar untuk menerima itu. Terkadang itu Bapak Ibu, kita menerima teguran itu berdasarkan siapa yang tegur. Wah, apalagi kita orang Asia ya Bapak Ibu. Kita orang Asia itu dari dulu, dari kecil, sudah dididik sama orang tua, sama yang lebih tua itu sopan. Lebih sopan, bahkan sopannya itu sampai tahap-tahap yang tidak seharusnya ya. Orang tua salah, ya udah dibiarkan aja. Orang tua keliru, udah anak-anak tuh diam aja, gak usah tegur-tegur gitu ya. Ini pada akhirnya mungkin bisa terbawa sampai sekarang, sehingga ketika kita mau menegur kesalahan orang itu suatu hal yang sangat-sangat berat. Tetapi sebagai pribadi yang menerima teguran, kita juga belajar bersama-sama bahwa kalaupun teguran itu menyinggung hati saya, teguran itu melukai hati saya, atau kalaupun yang menyampaikan teguran itu adalah anak kecil, atau yang menyampaikan teguran itu adalah orang yang mungkin tidak selevel atau tidak sependidikan dengan kita, atau mungkin orang yang menyampaikan teguran itu adalah orang yang di kalangan atas atau kalangan bawah, kita belajar untuk menerima. Kalau itu kesalahan saya mau belajar untuk berubah terlepas dari siapapun yang tegur. Ini kita belajar bersama-sama untuk hal itu. Herodias dan juga Herodes pada saat itu ketika menerima teguran dari Yohanes, mereka tersinggung, marah, karena yang menegur mereka ini bukan siapa-siapa. Orang dari kalangan bawah yang sama sekali itu tidak selevel, tidak sebanding dengan mereka. Pada akhirnya yang mereka terima itu bukan isi dari teguran itu, tetapi siapa yang menyampaikan teguran itu. Itu yang pada akhirnya membuat mereka terluka dan pada akhirnya membuat mereka sama sekali tidak berubah dan sama sekali tidak bertobat.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bahwa kalau kita menerima teguran, kalau ada sesama kita yang dipakai Tuhan untuk menolong kita menyadari kesalahan kita, maka mari kita belajar bersama-sama untuk menerima dan untuk berubah. Walaupun mungkin ego kita terluka, walaupun mungkin harga diri kita itu mungkin kita rasa, aduh ditegur nih sama si A, si B. Tapi belajar bersama-sama untuk menerima teguran itu dengan baik. Kemudian yang kedua, kita itu bukan hanya berubah, bukan hanya menerima teguran itu, tetapi berubah. Kalau Bapak Ibu kita lihat kisah dari Herodes ini, sebenarnya dari awal dia itu punya hati yang sebenarnya suka dengan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu lihat kisah catatan di dalam Injil, kitab Injil, itu sama-sama semuanya mencatat bahwa Yohanes Pembaptis itu terkesima, suka dengan khotbah-khotbah, suka dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika dia mendengar teguran dari Yohanes Pembaptis, itu hatinya bimbang, hatinya goyah. Di lain sisi dia itu senang, tetapi di lain sisi dia itu sakit hati sebenarnya dengan teguran dari Yohanes Pembaptis. Makanya di ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwa tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Jadi hati dari Yohanes Pembaptis itu sebenarnya bimbang antara berpihak pada Yohanes Pembaptis atau enggak. Tetapi setelah istrinya masuk mengambil peran lebih besar, akhirnya Yohanes Pembaptis itu lebih mencondong ke istrinya. Dari kisah ini kita lihat juga ya Bapak Ibu, peran istri itu sangat-sangat besar ya. Keputusan-keputusan besar suami itu terkadang bergantung besar di keputusan istri. Jadi anak-anak muda cari pasangan yang benar-benar bisa berikan keputusan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita lihat kisah ini, Herodes itu sebenarnya punya hati berpihak kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi dari desakan-desakan istri itu pada akhirnya membuat Yohanes itu memilih juga pilihan-pilihan yang salah, pilihan-pilihan yang keliru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai pada akhir hidup dari dari Herodes dan juga Herodias, itu mereka sama sekali tidak berubah, mereka sama sekali tidak bertobat. Dan di dalam catatan sejarah Bapak Ibu yang saya baca, itu mengisahkan akhir dari hidup mereka itu sangat tragis. Dikatakan seperti ini. Aretas yang adalah raja Arab, Aretas ini adalah mantan mertua dari Herodes. Jadi Aretas ini punya seorang anak gadis yang dulunya dinikahi oleh Herodes. Tapi Herodes menceraikan anak dari raja Arab ini dan kemudian menikah dengan Herodias. Tindakan dari Herodes ini menimbulkan kemarahan yang sangat besar di dalam hati dari raja Arab ini. Ya siapa ayah yang tidak marah ya? Kalau anaknya diceraikan, dibuang, diperlakukan seperti itu. Semua ayah pasti akan sangat-sangat marah. Dan Raja Arab ini sangat-sangat marah, sangat kesal dengan tindakan Herodes saat itu. Akhirnya dalam beberapa waktu dia itu melakukan penyerangan terhadap Herodes. Tetapi Herodes masih selamat karena dia dilindungi oleh saudara-saudaranya, dia dilindungi oleh tentara bangsanya. Tetapi di kemudian hari setelah Herodes Agung, papanya itu meninggal, kemudian ganti pemerintahan, saudaranya yang lain, dan ternyata antar saudara itu pun saling bermusuhan satu sama lain. Yang naik mengganti raja itu adalah Filipus II. Filipus II naik menggantikan raja. Filipus II ini sudah benci sekali dengan Herodes. Dan Filipus II ketika naik menjadi raja, Herodias, istri dari Herodes, ini desak Herodes, ayo kamu pergi bertemu dengan pemimpin tertinggi. Saat itu namanya Caligula. Kita mungkin pernah mendengar nama ini. Caligula. Pergi kepada Caligula minta supaya kamu juga dapat posisi di pemerintahan. Saat itu sebenarnya Herodes itu tidak mau karena dia menghargai posisi saudaranya. Tapi berdasarkan desakan istrinya, dia pergi meminta kepada Caligula, tapi ternyata sebelum sampai kepada Caligula, Filipus II yang sudah jadi raja itu sudah kirim surat tuduhan kepada Herodes Antipas. Jadi sebelum Herodes Antipas ke sana, berbagai tuduhan yang diberikan kepada Herodes Antipas itu sudah diterima oleh Caligula. Yaitu tuduhan bahwa Herodes itu ingin mengganggu posisinya Caligula pada saat itu. Hingga pada akhirnya Herodes itu diasingkan
ke dalam pembuangan. Hanya Herodes pada saat itu yang diasingkan ke dalam pembuangan, tapi dalam catatan sejarah itu dikatakan jabatannya dicopot, kekayaannya dirampas, dia dibuang ke dalam pembuangan, tapi karena cinta Herodias ini ikut Herodes ke dalam pembuangan. Ya. Jadi kalau kita lihat pasangan suami istri ini, mereka saling cinta satu sama lain, tetapi saling mendukung di dalam kesalahan. Itu suatu hal yang sangat-sangat keliru. Dan akhir dari kehidupan mereka, kalau saat itu mereka merespon teguran yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis, itu mungkin lain cerita. Mereka bisa berubah, mereka bisa menjadi lebih baik. Tetapi ketika mereka melihat teguran itu sebagai suatu ancaman, sebagai suatu hal yang memalukan bagi mereka, itu membuat mereka pada akhirnya tidak pernah berubah. Dan sikap buruk yang ada dalam diri mereka, itu pada akhirnya mencelakakan diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, sebelum Herodes dibuang ke dalam pembuangan, Herodes itu terus berada di dalam perasaan bersalah terhadap tindakannya dia. Hatinya dia itu terus merasa tertuduh bahwa dia itu pernah membunuh Yohanes Pembaptis. Maka kalau kita lihat awal dari kisah ini Bapak Ibu, kisah Yohanes Pembaptis dibunuh, itu dua kisah yang berbeda dicatat dalam satu topik yang sama. Kisah ini sebenarnya mengisahkan tentang Yesus yang pada saat itu kabarnya sudah terdengar di banyak kota. Tapi ketika Herodes dengar kabar ini, dia tiba-tiba langsung teringat tentang seorang yang dulunya dia bunuh. Seorang yang dulunya itu dia perlakukan dengan sangat-sangat tidak baik pada saat itu. Hingga kisah ini bukan berlanjut lagi tentang Yesus yang melakukan mujizat banyak ke sana kemari, tapi dilanjut dengan peristiwa yang sudah terjadi beberapa tahun lalu, yang diungkit kembali oleh Yohanes Pembaptis, yang diungkit kembali oleh Herodes. Jadi sebenarnya di dalam perjalanan hidup Herodes setelah peristiwa pembunuhan itu, tetap ada perasaan tertuduh, tetap ada perasaan bersalah terhadap dosa yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima teguran dalam hal apapun, kita belajar menerima teguran itu dengan baik. Karena Bapak Ibu, ketika kita itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita menolak sebuah teguran yang kita tahu itu benar, kita akan terus dituduh. Kamu itu sebenarnya harus menerima teguran itu loh. Dan sepanjang hidup kita akan merasakan perasaan bersalah kalau teguran itu teguran yang sangat penting dan kita sama sekali tidak pernah menerima dan tidak pernah mau berubah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini mari kita belajar bersama-sama seperti Yohanes Pembaptis yang berani untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur kesalahan, dan belajar juga sebagai pihak yang ditegur, belajar bersama-sama untuk menerima teguran itu dengan baik. Kita melihat contoh dari Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, tujuan Tuhan itu bukan menyenangkan hati semua orang dengan kabar-kabar yang memuaskan telinga, memuaskan hati banyak orang, bukan Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat banyak ajaran teguran Tuhan, itu banyak melukai hati orang. Banyak orang itu tersinggung, banyak orang itu tidak suka dengan teguran Tuhan, tapi itu yang Tuhan sampaikan. Dan karena teguran Tuhan yang menyinggung banyak orang, itu pada akhirnya mendorong mereka untuk membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan datang ke dalam dunia, itu bukan untuk menyenangkan hati banyak orang dengan kabar-kabar bohong, dengan cara mengabaikan kebenaran-kebenaran, bukan. Tuhan datang ke dalam dunia tujuannya adalah menyatakan kesalahan, membuat kita sadar bahwa kita itu berdosa, tapi karena anugerah kita itu diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu belajar bersama-sama. Kita hadir dalam dunia itu bukan untuk menyenangkan hati semua orang dengan cara tidak mau menegur mereka takut tersinggung. Tetapi kita hadir ke dalam dunia hari ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satu caranya adalah apa? Berani menegur kesalahan, berani menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Karena itu belajar bersama-sama rendah hati terhadap setiap teguran yang kita terima. Siapapun yang menegur, belajar menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa sebagai manusia kami seringkali tidak berani untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan sesama kami, karena kami takut ditolak, kami takut dipandang rendah.
Dan kami juga seringkali ya Tuhan ketika menerima teguran, kami seringkali melihat itu sebagai suatu ancaman dan tidak melihat itu sebagai suatu kesempatan bagi kami untuk berubah. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan, supaya kami punya hati yang berani untuk bisa menyatakan, untuk menegur kesalahan, dan punya hati yang besar juga untuk berani menerima teguran-teguran yang diberikan oleh sesama kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Losana yang telah menyampaikan firman bagi kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Kepada guru-guru sekolah minggu dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami guru-guru sekolah minggu untuk membawakan sebuah pujian dengan judul Bukan Bersuka. Kasih sukacita yang sudah kita terima dari Tuhan, mari kita bagikan kepada dunia, kepada orang lain, supaya mereka pun juga boleh beroleh kasih karunia dan bersukacita dan memuliakan Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu atas pujiannya bagi kita semua yang telah memberkati kita. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita semua
Dari Matius pasal 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian, Ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita berdiri. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mohon kesediaan Pak Edi pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, bersyukur hati kami di hadirat Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan memperkenankan kami hadir. Kami boleh mendengar teguran firman Tuhan, mendidik, menguatkan, meneguhkan iman kami. Betapa kami memerlukan teguran, kami memerlukan firman Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, bahkan saat ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati uang yang sudah kami kumpulkan, rezeki yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kami melalui pekerjaan kami dan usaha kami. Terima kasih Bapa. Terlebih dari itu Tuhan mengajarkan kami agar kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Ketika kami berada di dalam keluarga kami masing-masing, sebagai apapun kami di dalam kehidupan bersosialisasi bermasyarakat, Tuhan menolong kami, memampukan kami. Kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai terang, dan itulah persembahan hidup kami, itulah ibadah kami yang senyatanya
bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan menolong memberkati kami, menerima persembahan hidup kami, menerima persembahan harta benda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Setelah doksologi, kita akan menaikkan dan pengutusan dan berkat, kita akan menaikkan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Selamat sumber berkat. Marilah kita pulang, kita berani menyatakan kebenaran seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi, yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan, keberanian, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita menjadi murid-murid Tuhan yang berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan kita. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita alami kuasanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sang kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan